Dari sini nanti akan dibawa ke lewat Jeddah berhenti menunggu antrian untuk masuk ke Al-Aris. Ya, dari Al-Aris baru nanti dibawa ke Gaza. Dan juga barang-barang bantuan yang disalurkan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Penjernih air minum, yang di sana banyak sekali kesulitan mengenai air bersih. Ini kita siapkan. Kemudian juga alat-alat medis yang diperlukan, yang sangat penting yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Gaza juga disiapkan. Selain bahan-bahan makanan yang memang juga diperlukan. Tapi juga obat-obatan juga disesuaikan yang tidak memerlukan penyimpanan yang sulit seperti cold storage dan lain-lain. Ya, saya rasa itu. Ini kita melihat bahwa antusias masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, banyak sekali yang ingin menyalurkan bantuannya sehingga ini akan kita koordinir karena masuknya ke sana juga tidak mudah. Arif Andriawan, kader Perindo, mengolok-olok pendukung Palestina dan sebut tidak punya otak. Ia menjadi pusat perhatian publik karena diduga melakukan penghinaan terhadap Palestina dan mendukung Israel. Oleh karena itu, banyak orang saat ini tengah tertarik untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai Arif Andriawan. Kader Partai Perindo itu aktif memberikan kritikan terhadap isu-isu sosial melalui akun media sosialnya. Dampak video kontroversialnya yang mendukung Israel dan menghina Palestina membuatnya mendapatkan perhatian lebih dari sebelumnya. Ia bahkan dijedu oleh pihak berwajib. Karena hal itu, Arif Andriawan merilis video klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya yang menjadi viral. Ini Pak apa ya? Saya bawa dulu ya. Mana Pak RT? RT-nya. Oh, Pak RT. Nanti foto dulu. Iya. Maaf atas dasar video viral yang terjadi di Facebook. Dikarenakan saya dukung Israel, tujuan saya cuma baik, cuma satu, ingin menyatukan kedua negara agar tidak perang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kalau Israel sama Palestina, saya dukung Israel. Dukung Israel. Kalau para pendukung Israel itu pasti otaknya ada. Kalau pendukung Palestina otaknya nggak ada. Palestina bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keadilan. Berarti biar ya digabung. Siap tanggung jawab dengan omongan lu ya. Siap viral ya. Ini lu ngomong apa udah yakin nih konsekuensinya? Yakin. Gue pendidikan Palestina bego, udah ada yakin Pak. Dalam klarifikasinya, ia menyatakan bahwa tujuannya membuat video adalah untuk menjelaskan dan meminta maaf atas kontroversi yang timbul. Ia menegaskan bahwa niat baiknya hanyalah untuk menciptakan perdamaian dan menghindari konflik antar kedua negara tersebut. Sementara itu, beredar sebuah foto diduga istri pendiri aplikasi Grab, Klutong. Kabarnya istri Anthony Tan itu pro kepada Israel. Belum lama ini, beberapa produk atau brand internasional menjadi bulan-bulanan dunia internasional dengan seruan boikot. Di antaranya adalah McDonald hingga Starbucks yang kini banyak diboikot oleh masyarakat, termasuk di Indonesia. Namun, baru-baru ini, sebuah unggahan di Instagram menyebut istri Anthony Tan, pendiri aplikasi Grab, Klutong, berpihak kepada Israel. Hal tersebut diduga beredarnya sebuah tangkapan layar unggahan Klutong di Instagram. Unggahannya itu menyinggung soal tempat hiburan yang menurut keluarganya adalah destinasi paling favorit. Ternyata Klutong dan suaminya Anthony Tan beserta anaknya pernah berliburan ke Israel. Klutong mengungkapkan jika Israel adalah destinasi liburan paling favorit bagi keluarganya. Hal itu terlihat dari foto latar di mana Anthony Tan dan anaknya terlihat mengenakan peci khas orang-orang Yahudi. Spontan, unggahan Klutong di Instagram Story itu mengundang sentimen publik terhadap Israel. Di tengah banyak dukungan yang mengarah kepada hak orang Palestina atas penjajahan Israel, istri pendiri Grab itu seolah memberitahu publik jika Israel adalah tempat yang indah. Padahal sejatinya Israel datang ke Palestina dan merebut beberapa tempat yang kini menjadi wilayah bagian Israel. Bahkan di Google Map, peta bernama Palestina sudah tidak ada, melainkan hanya ada Israel. Atas unggahan Klutong di Instagram itu, netizen pun akhirnya menyerukan agar memboikot aplikasi Grab. Netizen menilai Klutong dinilai telah mendukung Israel dalam penjajahan di Palestina yang kini telah memakan korban hingga puluhan ribu nyawa. Sementara itu, ada peristiwa menarik yang terjadi di kawasan Monumen Nasional. Majelis Ulama Indonesia
Indonesia telah menggelar aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monas. Oh, engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free, free. Free, free. Free, free Palestine. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Dalam aksi tersebut, massa diperkirakan berjumlah 2 juta orang ini meminta agar Israel segera menghentikan serangan dan membebaskan Palestina. Bukan hanya rakyat sipil, Capres Anies Baswedan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani dan beberapa kalangan artis serta pejabat hadir dalam aksi akbar tersebut. Selain itu, terlihat juga Najwa Shihab berada di tengah massa tersebut. Manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Sekali lagi menjadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Ia mengaku hadir dalam aksi itu bukan sekedar sebagai jurnalis, tetapi juga manusia yang turut merasakan kesedihan para rakyat Palestina. Ia mengatakan, manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Menurut Najwa Shihab, ia sebagai sesama manusia merasa muak karena aksi-aksi penyerangan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang dialami rakyat Palestina akibat kekacauan yang dibuat Israel selama ini sudah sangat keterlaluan. Najwa juga mengatakan bahwa akibat kekejaman yang dilakukan Israel, banyak rakyat dari negara lain yang merasa kesal dan turut merasakan kesedihan yang dirasakan rakyat Palestina. Cukup menjadi manusia untuk menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan melihat apa yang terjadi di Palestina. Ia menyerukan kepada massa yang ada di sekitarnya untuk menyerukan kebebasan bagi rakyat Palestina. Free Palestine.